Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban salamnya. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Tentunya baik ya? Tentunya baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Iya, iya. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. You up your hand. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Allah the Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Baik, Ibu izin share screen ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, share screen-nya juga sudah assalamualaikum ya. Baik. Nah, let's say basmalah together. Basmalah lagi nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ini tulisan Arabnya ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar waktu. Yang mana waktu ini sangat berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada waktu bangun tidur, ada waktu belajar, ada waktu sholat, ada waktu ngaji, ada waktu tidur kembali, dan lain-lain kegiatan sehari-hari tentunya sangat berhubungan dengan waktu. Nah, jadi waktu ini adalah salah satu pelajaran matematika di kelas 1 ya. Nanti juga sama Bu Iis akan belajar tentang waktu. Jadi Ibu sekarang mencoba kira-kira anak-anak bisa tidak ya menyebutkan waktu, begitu ya, belajar waktu. Nanti harus bisa ketika Ibu bertanya, jam berapa sekarang ya, nanti harus tahu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu, jadi anak-anak atau peserta didik dapat membaca jam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang perhatikan waktu. Ini ada pertandingan olahraga. Di sini ada kegiatan di sekolah tentunya ya. Nah, dimulai dari pukul 8. Ini tepat pukul 8. Kegiatannya biasanya ini sudah tiba di sekolah kalau belajarnya tatap muka. Ya, nanti agar anak-anak tahu kalau sudah pukul 8 tentunya ini sudah berada di sekolah. Nanti ya insya Allah kita ada kesempatan untuk belajar di sekolah. Nah seperti ini pukul 8 itu pasti sudah berada
di sekolah pada tepat pukul 8 ini. Nah, kemudian di sini ada kegiatan pertandingan olahraga ya setelah belajar, kemudian biasanya ada kegiatan di lapangan ya, bertanding ya, atau biasanya ada pertandingan olahraganya, ada senam atau lari dan sebagainya bersama guru olahraga ya. Nah, di sini olahraganya pada pukul 9, di sini cara membacanya pukul 9 lebih 10 menit. Ya, Ibu ulangi, ini pukul 9 lebih 10 menit. Nah, kemudian masih yang berolahraga juga, ini pukul 10 lebih 45 menit. Meskipun ada yang mengatakan misalkan pukul 10 lewat 45 menit, tidak apa-apa ya, tapi kita gunakan dengan menggunakan lebih ya. Pukul 10 lebih 45 menit. Nah, untuk jarum pendek seperti ini yang berwarna merah, ini menunjukkan jam. Yang berwarna merah atau jarum pendek ini menunjukkan jam. Dan yang berwarna biru ini menunjukkan menit. Ya, bisa dipahami? Saya tentunya. Nah, sambil berdiskusi juga. Nah, ini pukul 8, Ibu ulangi ya, pukul 8 tepat atau tepat pukul 8. Kenapa disebut pukul 8 tepat, Bu? Akan ada yang tahu kenapa disebut tepat pukul 8? Boleh raise hand yang mau menjawab. Gia ya. Gia, boleh Nak, silahkan. Mengapa ini disebut tepat pukul 8? Tiba di sekolah. Karena jarum pendeknya mengarah ke angka 8 dan jarum birunya atau jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Oke, give a plus untuk Gia. Benar sekali. Wah, tentunya ini anak-anak sudah pinter semuanya ya. Terima kasih sudah bisa menyebutkan jam dan menitnya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang gambar yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan cara membacanya? Ini yang gambar yang kedua yang sedang berolahraga. Oke, di sini ada Torik ya. Torik, boleh disebutkan cara membacanya jam atau gambar yang kedua? Pukul berapa? Lebih berapa menit? Pukul 9 lewat 10 menit. Oke, gitu bos juga untuk Torik. Benar sekali. Ini menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit. Nah, satu gambar lagi nih yang sedang berlari, masih pertandingan olahraga. Siapa yang mau mencoba cara membacanya? Oh, Torik. Siapa nih? Oke, Syafiq. Oke, Syafiq boleh di-unmute ya, silakan. Syafiq. Oh, panggilannya? Ya, silakan Nak. Raihan. Raihan. Ya, Raihan. Panggilannya Raihan. Silakan Nak. Gambar yang ketiga menunjukkan pukul berapa ya? Cara membacanya pukul berapa? Jadi jam berapa lewat berapa menit ya? Atau pukul berapa lebih berapa menit? Pukul 10 lewat 40 menit. Coba diulangi. 45 menit. Oke, give a plus. Iya, Raihan pintar juga ya. Ternyata sudah bisa juga Raihan menyebutkan jam ya. Pukul 10 lewat
atau lebih 45 menit. Jadi tentunya anak-anak sudah paham ya cara membaca jam. Jadi jarum pendek ini nih yang berwarna merah ini menunjukkan jam. Dan jarum panjang menunjukkan menit. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah berdiskusinya, kita kemudian masih ada gambar nih. Perhatikan gambar. Nah, ini bisa terlihat ya gambarnya. Maaf ya, karena ini bukan di sekolah Al-Azhar, ini sekolahnya negeri, jadi tidak menggunakan yang girls atau yang perempuannya tidak menggunakan kerudung. Nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada jam yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, ini ada jam, bisa terlihat jamnya ya. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan di sekolah pada saat sekarang? Nah, kira-kira pada pukul yang ditunjukkan oleh jam ini, kira-kira pukul berapa, lebih berapa menit, terus saya melakukan apa nih? Biasanya di sekolah kegiatannya apa? Ada yang mau mencoba? Oke, Torik. Torik, kira-kira menurut Torik ini pukul berapa? Lebih berapa menit? 11 lebih 9 menit. Oke, kata Torik ini pukul 11 lewat 9 menit. Oke, terima kasih. Coba sebentar ya, Nak. Ada yang pendapat Torik ini pukul 11. Ada yang lain berpendapat yang lain. Oke, Bara. Oke, Bara, Gia juga mau berpendapat. Jam 10 lewat 45. Oke, kata Gia pukul 10 lewat 45 menit. Coba satu pendapat lagi dari Bara ya, sebentar ya, belum Ibu ini baru berpendapat. Iya. Menurut Bara pukul berapa? Jam 11 lewat 45 menit. Oke, kata Bara jam 11 lewat 45 menit ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Meskipun Ibu belum mana jawaban yang mana ya, yang jawabannya sudah paling tepat dari ketiga teman kalian ini yang menjawab yang tepat. Oke. Terus kegiatannya apa? Tentunya kalau kegiatannya di sekolah ya, belajar di sekolah. Kira-kira ini pukul berapa ya? Pukul 10.45. Iya. Pukul 10, lebihnya berapa menit ya? Lebihnya 45 menit. Terima kasih tadi yang sudah menjawab dengan tepat. Nah, biasanya kegiatannya apa kalau pukul 10 lewat lebih? Olahraga. Apalagi? Apalagi? Selain olahraga apa kalau di sekolah? Belajar. Iya, pinter sekali. Iya, pokoknya intinya kegiatan di sekolah ya bervariasi. Jadi melakukan belajar di sekolah ya, baik olahraga, membaca, mengerjakan tugas, menulis, itu sama kegiatan belajar di sekolah. Seperti itu. Wah, sekarang sudah tambah hebat ya untuk menyebutkan waktu. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang langsung berlatih. Berlatih. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ini tidak perlu disebutkan, boleh langsung ditulis saja di buku tulisnya. Tidak apa-apa, nanti dikirimkan ke Bu Guru ya. Boleh ditulis, silahkan berlatihnya. Perhatikan dulu gambar jarum jamnya.
Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan jarum pendek menunjukkan apa, jarum panjang menunjukkan apa ya. 1 loncatan 5 menit ya. Dari angka 12 ke angka 1 5 menit, ke angka 2 5 menit. Jadi tiap loncatan ini 5 menit. Nah, anak-anak silakan boleh ditulis kira-kira ini pukul berapa. Gambar jam di samping ini ya, pukul berapa jam di samping ya, jadi ditulis pukulnya dan lebihnya. Dicoba dulu ya. Ditulis di buku tulis ya, Bu Rahmaya. Ya, ditulis di buku tulis. Yang rapi ya. Tulis pukul berapa. Tidak perlu disebutkan ya di buku tulis dulu ditulisnya. Pukul berapa, lebih berapa menit. Ya, Bu. Oke, view finish. Sudah selesai, Nak? Oi, ini nulis apa, Bu? Ditulis pukul berapa, lebih berapa menit dari jam yang ada di samping ini. Pukul berapa, begitu. Iya, hanya pukulnya saja, pukul berapa, lebih berapa menit, sudah. Lah, Bu. Nanti ada lagi, sekarang masih ada materi sedikit, nanti dievaluasi ada soal lagi, jawabannya harus tepat ya, ini hanya berlatih. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Sudah semua ya, Naya? Baik, sebelum melanjutkan, masih ada sedikit materi, ada yang mau ditanyakan sama Bu Rahma? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Bu Guru, aku mau tanya. Boleh. Sudah. Aku jawab jam 9:20 boleh nggak, Bu? Iya, boleh, Nak. Boleh sekali. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita posisikan jarum panjang pada jam dan cara membacanya. Udah pintar juga ya membacanya, ada yang mengikuti Bu Guru. Sekarang mari kita posisikan jarum panjang pada jam dan cara membacanya. Nah, di sini kira-kira pukul berapa ya? Kiri-kiri. Nah, Kira caranya berapa? begini. Kira-kira pukul berapa ya? Nah, letakkan jarum pendek
di angka 3, lalu kita letakkan jarum panjangnya di angka 12. Ibu ulangi. Letakkan jarum pendek. Sebenarnya Ibu mau mencontohkan dengan itu ya. Kalau belajar di sekolah lebih, kalau pelajar tatap muka kan Ibu lebih mudah ya mencontohkannya. Tapi semuanya punya jam kan di rumah? Punya jam dinding tentunya punya ya. Nah, karena sudah tahu tadi jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang itu menunjukkan menit, coba sekarang kalian coba letakkan jarum pendeknya di angka 3. Lalu letakkan jarum panjangnya di angka 12. Kira-kira pukul berapa ya? Gambar. Ada yang mau mencoba menjawab? Gambar. 3 tepat. Oke, sudah ada yang menjawab ya, Raihan. Katanya pukul 3 tepat. Wah, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu ya untuk Raihan. Benar sekali. Ketika jarum pendek di angka 3, ya ini jarum pendeknya di angka 3 dan jarum panjangnya di angka 12. Nah, ini menunjukkan pukul 3 tepat atau tepat pukul 3. Seperti itu ya. Wah, sudah paham ya? Di gambar. Ya, ini tepat pukul 3 ya. Ada yang mau bertanya lagi? Coba sekarang Ibu satu pertanyaan lagi ya, agar lebih paham untuk menentukan jam. Coba. 3:12. Oke, ya. Coba sekarang fokus ya. Ibu bertanyanya begini. Letakkan jarum pendeknya di angka 5. Nih, jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 2. Kira-kira pukul berapa ya? 5:10. Coba Ibu ulangi sekali lagi pertanyaannya. Ibu ulangi sekali lagi. Baik, baik. Sekali lagi ya. Jarum. Gia udah tahu ya. Oke, nanti ya sebentar. Ibu ulangi sekali lagi ya, biar jawabannya lebih pasnya. Jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 2. Boleh tadi siapa yang raise hand? Ibu lihat dulu yang raise hand. Gia, Bu. Gia bisa. Gia, boleh Gia. Gia, menurut Gia pukul berapa ya kalau jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 2? 5 pukul 10, 5:10. Oke, pukul 5 lebih 10 menit. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Gia. Tapi sebentar ya, Ibu mendengar pendapat yang lain dulu ya, Nak. Belum dijawab benar apa salahnya sebentar ya. Seperti biasa, Ibu perwakilannya 3 orang saja dulu ya. 3 orang ya. Oke, Torik. Torik, menurut Torik tadi yang jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 2. Menurut Torik pukul berapa ya? 5:07 menit. Menurut Torik, pukul 5:07 menit. Oke, terima kasih Torik. Ya, tapi sebentar, satu pendapat lagi ya. Ini Rafaza ya. Oke, menurut Rafaza, kalau jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 2, pukul berapa ya? Jam 5:10 menit. Oke.
Oke, give a plus untuk Rafaza. Baik, Ibu akan berikan jawaban yang tepat. Ketika jarum pendek di angka 5, berarti yang pendeknya ya di sini, dan yang jarum panjangnya di angka 2, berarti menunjukkan pukul 5 lebih 10 menit. Oke, tadi sudah tepat ya, Gia dan Rafaza. Terima kasih semuanya yang sudah mencoba menjawab. Terima kasih ya. Tadi Torik tinggal sedikit aja, jamnya sudah benar ya. Sudah benar jamnya. Tadi hanya menitnya saja ya. Sedikit lagi saja menitnya. Tidak apa-apa ya. Yuk kita belajar lagi agar pemahaman tentang waktunya semakin paham ya, dan sudah sangat paham ketika ditanya, wah sudah paham nih tentang jam atau tentang waktu. Nah, tentunya waktu ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mari mengingat kembali kegiatan-kegiatan di sekolah atau kegiatan-kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan jam atau dengan waktu. Dan cara membacanya tentunya ya. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari dengan ada waktu atau menunjukkan dengan jarum jam. Nah, boleh Ibu Rafaza, Ibu tanya sama Rafaza ya, karena Rafaza masih mengangkat tangan ya. Nah, ini adalah masih kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan waktu. Coba Rafaza, gambar yang pertama ini boleh dibaca. Ini menurut Rafaza cara membacanya pukul berapa nih? Ini masih kegiatan di sekolah ya, kegiatan di sekolah, kebetulan di halaman sekolah ya. Kira-kira menurut Rafaza ini pukul berapa? Jam 11 lebih 33 menit. Oke, terima kasih. Good, benar sekali ya. Wah, Rafaza sudah mahir, sudah paham ya. Tentunya untuk menyebutkan jam. Ya, coba Ibu lanjutkan gambar yang kedua deh. Gambar yang kedua, cara membacanya. Boleh. Torik, yang lain boleh ya untuk menjawab atau raise hand boleh. Torik, gambar yang kedua, cara membacanya ini pukul berapa ya? 2:55 menit. Coba sekali lagi, Nak. 2:55 menit. Oke, terima kasih. Benar sekali jawabannya. Tepuk tangan juga untuk Torik. Pukul 2:55 menit. Nah, satu lagi, kira-kira Ibu mau tanya, yang lain mana ya? Boleh Ibu nanya sama yang lain? Wah, Gia udah mahir nih dari tadi jamnya. Udah banyak menjawab nih Gia, udah mahir. Ibu mau sama Bara aja ya, nggak apa-apa Gia ya. Gia kayaknya sepertinya udah mahir, udah paham ya. Ibu mau bertanya sama Bara. Bara, gambar yang ketiga, ini biasanya kalau sekolah itu pulang sekolah ya, kalau sekolahnya tatap muka ini sore-sore, apalagi kegiatan ekskur ya, wah di sekolah tuh ekskur pulangnya pukul ini, yang seperti di jam yang Ibu tulis ini. Nah, kalau belajar di sekolah, belajar tatap muka. Nah, menurut Bara, ini cara membacanya pukul berapa? Ini udah menunjukkan sore ya, sudah sore mau pulang sekolah setelah belajar tatap muka di sekolah PTM ya. Nah, pukul berapa menurut Bara? 3:30. Wah, benar sekali. Tepuk tangan juga untuk Bara. Udah hebat-hebat menyebutkan jamnya. Benar sekali ya. Ini adalah pulang sekolah pukul 3:30 atau
Kalau biasanya kalau di kita itu kalau PM itu menunjukkan pukul 15 ya, 15 pukul 30. Tapi tidak apa-apa, kalian menyebutnya pukul 3 lewat 30. Lewat 50 menit. Nah, sekarang anak-anak masih dalam kehidupan sehari-hari juga nih ya, yang berhubungan dengan waktu. Perhatikan gambar. Wah, ini ada gambar tidur dan bangun tidur. Nah, kira-kira ini boleh juga ditulis ya. Coba ditulis. Nanti hasil tulisannya dikumpulkan ya. Nah, saya tidur pukul. Nah, silakan ditulis dan bangun pukul berapa. Silakan anak-anak tulis. Nah, tulislah kapan kalian bangun dan tidur. Saya tidur pukul dengan menitnya ya, Nak ya. Pukul ya maksudnya sesuai dengan kalian tidur, boleh pukulnya boleh tepat atau boleh lebih sesuai dengan kalian tidurnya pukul berapa ya. Terbiasa misalkan saya tidur setiap hari pukul berapa ya, silakan ditulis. Dan saya bangun pukul berapa. Bu Rahma, aku minta izin ke toilet dulu. Iya, boleh nah, silakan. Bu, dia udah selesai. Oke, terima kasih. Iya, boleh hanya ditulis pukulnya saja juga boleh ya. Kalau sudah ada sedikit lagi ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan secara teratur. Perhatikan ini kegiatan yang dilakukan secara teratur. Nah, ini dibacanya tepat pukul 7. Kemudian ini ada pukul 8 lebih 15 menit. Kemudian ini adalah pukul 9 lebih 30 menit. Nah, anak-anak tentunya semakin paham ya untuk menentukan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh? Silakan, Nak. Kenapa jam itu harus ada yang angkanya 2? Kenapa harus yang kecilnya aja? Oh, baik. Jadi kenapa Bu jam itu harus ada tulisannya 2 atau ada jarum panjangnya gitu ya? Oke, terima kasih Torik. Iya benarnya. Kenapa Bu tidak cuma 1 aja gitu ya
atau apa jarumnya begitu ya. Begitu maksudnya ya, Torik ya. Ya, jadi jarum ini untuk yang jarum panjang ini kan tentunya untuk menunjukkan jam. Dan jarum panjangnya untuk menunjukkan menit. Nah, kenapa harus ada angka 2-nya? Nah, angka 2 ini bisa karena perputaran jam ini adalah 24 jam ya, 24 jam. Nah, ketika jam ini menunjukkan 2, jarum pendeknya di angka 2, pukul 2. Dan ketika jarum pendeknya panjangnya menunjukkan ke angka 2, ini menunjukkan lebih 10 menit. Begitu. Bisa dipahami, Torik? Oke, terima kasih ya. Wah, Torik sudah berani untuk bertanya. Pada Torik, sebenarnya Torik juga sudah paham ya. Sudah paham untuk menyebutkan jam. Nah, karena sudah paham, langsung aja evaluasi ya. Silahkan menulis nama kelas ya. Kemudian tulis jamnya atau jawabannya saja boleh. Silahkan langsung nama, kelas, dan jawabannya. Yang pertama, perhatikan dulu gambarnya, gambar jarum jamnya ya. Nah, setelah dilihat jamnya, nah pada gambar jam di atas menunjukkan pukul, tadi sudah Ibu contohkan ya di materi. Nah, ini pukul berapa, lebihnya berapa menit. Nah, untuk dibaca, ini dibaca itu cara membacanya, ditulis dengan huruf. Ya, ditulis dengan huruf. Ya. Bisa difahami? Ibu ulangi. Nah, untuk pertanyaan pada gambar jam di atas menunjukkan pukul. Nah, ini adalah pukul ini. Pukul berapa ditulis ya. Nah, lebih. Nah, ini lebih ini menunjukkan menitnya ditulis. Dan untuk dibaca, kolom dibaca, ini adalah cara membacanya dengan huruf. Kemudian untuk nomor 2, di sini ada pukulnya sudah terlihat ya. Nah, jarum pendek kalau pukul ini ya, pukul ini nih jarum pendeknya menunjukkan angka berapa. Dan jarum panjangnya juga menunjukkan angka berapa kalau pukul ini ya di gambar. Ibu tidak menyebutkan ya. Anak-anak dilihat gambarnya. Dilihat tulisan jamnya. Nah, kalau pukul seperti ini jarum pendeknya menunjukkan angka berapa dan jarum panjangnya menunjukkan angka berapa. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya, untuk waktunya juga. Terima kasih juga ke Bu Ii semuanya untuk waktunya ya. Ya, Bu Rahma pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.